على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال: واعلم أن من عبد الله بغير علم كان الضرر العائد عليه بسبب عبادته أكثر من النفع الحاصل له بها. وكم من عابد قد أتعب نفسه في العبادة وهو مع ذلك مصر على معصية يرى أنها طاعة أو أنها غير معصية. وقد حكى الشيخ العارف بالله محمد بن عربي في باب الوصايا من الفتوحات عن رجل من أهل المغرب أنه كان كثير الاجتهاد في العبادة وأنه اشترى أتانا لم يستعملها في شيء، فسأله إنسان عن سبب إمساكه وقال: ما أمسكتها إلا لأحصن بها فرجي. وكان لا يعلم تحريم إتيان البهائم، فلما عرفه بتحريمه أشفق وبكى بكاء شديدا. انتهى الحكاية بمعناها. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan umur, sehat, afiat, dan mudah-mudahan terus Allah berikan kesempatan demi kesempatan untuk lebih menambah pengetahuan kita akan apa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita juga baru selesai melaksanakan Idul Adha. Ini akhir dari ayam tasyrik, sudah juga kita selesai. Kita lanjutkan pengajian kita sampai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan: wa'lam, ketahuilah, anna man abadallaha bighairi ilmin, ketahuilah barang siapa yang menyembah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Man abadallaha bighairi ilmin kana ad-dararul a'idu alaihi bisababi ibadati akthara min naf'il hasili minan naf'il hasili lahu biha. Dikatakan, ketahuilah sesungguhnya orang yang beribadah menyembah kepada Allah tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ibadat, kerjakan dia, solat ini, lakukan itu, puasa, sedekah, macam-macam dia lakukan ibadah, tapi nggak tahu ilmunya, asal aja ibadahnya. Ya. Bagaimana orang yang melakukan ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu? Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan: wa'lam anna man abadallaha bighairi ilmin kana ad-dararul a'idu alaihi bisababi ibadati akthara minan naf'il hasilu lahu biha. Ketahuilah bahwa siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka darar, bahayanya yang kembali kepadanya itu sebab ibadahnya lebih besar daripada apa yang dia dapat dari kebaikan. Ya. Harusnya orang yang beribadah itu mendapatkan kebaikan, tetapi karena tidak dilandasi dengan ilmu, bukan kebaikan yang dia dapat, malah kebalikannya, bahaya. Ya. Orang beribadah tidak didasari, makanya kita perlu belajar. Makanya Rasulullah sudah mengajarkan talabul ilmi fardhatun, nuntut ilmu itu fardu, wajib. Siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang yang mengaku dirinya dia muslim, dia harus ibadah. Dia harus ibadah. Ibadahnya bagaimana? Harus dengan ilmu, belajar. Ya.
Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan beribadah harus dilandasi dengan ilmu. Kalau enggak dapat ilmu, enggak pakai ilmu, bisa-bisa berantakan semua ibadahnya. Ini kecuali ibadah kepada Allah ini enggak bisa otodidak. Kalau pekerjaan bisa aja otodidak. Oh, bisa anak kerjain ini, kerjain. Dari mana itu? Otodidak bisa. Gini coba ini, coba itu. Kalau dalam ibadah tidak bisa otodidak. Nggak bisa ngeliat orang ngerjain ini, aneh juga ikut. Nanti dari mana tuh? Itu aneh nyontoh itu. Nggak bisa pakai nyontoh. Harus tahu dasar ilmunya dari mana. Ya, nggak boleh nyontek. Kalau urusan ibadah kepada Allah harus tahu. Makanya Syaikh Zubair mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Imam Ahmad bin Ruslan mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, wa kullu man bighairi ilmin, semua orang yang melakukan tanpa dasar ilmu, mengamalkan suatu amalan tidak dilandasi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun, amal perbuatannya tertolak, la tuqbalu, enggak bisa diterima. Ya. Nah, ini wakam dikatakan lagi, wakam min abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati wa huwa ma'a dzalika musirrun ala ma'siyatin yara annaha ta'atun aw annaha ta'atan aw annaha ghairu ma'siyatin. Berapa banyak kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang mengatakan, wakam min abidin, orang yang beribadah, qad at'aba nafsahu, dia sudah melelahkan dirinya untuk ibadah. Oh, Masya Allah, sholatnya sekian rakaat, puasanya, kemudian sedekahnya udah banyak, pokoknya udah zikirnya, macam-macam dia baca, dia lakukan ibadah. Udah membuat letih dirinya untuk beribadah. At'aba nafsahu fil ibadah wa huwa ma'a dzalika, akan tetapi dia berbarengan dengan itu musirrun 'alal ma'siyah, masih mengerjakan maksiat, selalu mengerjakan kemaksiatan. Yara annaha ta'at, tapi kemaksiatan yang dianggap dia taat. Dia pikir ini kebaikan, dia pikir ini benar, ya. Au annaha ghairu ma'siyah, dia kadang ngelihat ini sebagai ketaatan juga, atau kadang juga ngelihat ini nggak apa-apa, bukan hal dosa, ya. Nah, ini bagaimana? Kata, ya ini sama aja, percuma dia ibadah, menyampaikan dirinya untuk ibadah, tetapi melakukan sesuatu yang dosa atau melakukan sesuatu hal ibadah tersebut tidak dilandasi dengan ilmu, sia-sia. Seperti diceritakan ada seseorang yang ingin khalwat. Wah, anda mau naik gunung aja sudah mau ibadah, ya. Dia nggak punya ilmu, sok-sokan mau jadi ahli ibadah. Akhirnya bagaimana ketika dia jalan di perjalanan menuju ke atas, mau naik ke lereng gunung, dilihat ada binatang kecil yang yang mati, bangkit. Yo, kesian. Dia pernah dengar katanya orang yang punya rasa kesian sama makhluk akan dikasihani sama Allah. Dia bawa, dia bungkus, ditaruh di kantongnya. Ya. Dia bilang harus ada, kita itu harus punya rahmah, harus kasih sayang. Sok-sokan lagi, kadang jangan yang begini nih, orang sok-sok belagu. Dia nggak tahu ilmunya. Terus dia naik ke atas gunung ibadah. Sholat sekian tahun. Kira-kira ibadahnya benar atau enggak? Dia nggak tahu. Namanya syaratnya sholat harus suci, baju, pakaian kita, badan kita, dan juga tempat sholat kita. Dan ini dia bawa bangke, sholatnya sah enggak? Ya, sekian tahun dia ibadah, dia anggap dia melakukan ketaatan, padahal dia tidak sah dalam melakukan ibadahnya. Ya, atau diceritakan juga ada seorang wanita yang selalu puasa, selalu ibadah, tapi dia ngurung kucing sampai mati itu kucing, ya. Akhirnya bilang dia masuk neraka, ya, masuk neraka. Jadi semua apa yang mau kita lakukan harus kita tahu ilmunya.
Kalau kagak tahu, tanya sama yang tahu. Jangan masa udah kerjain aja, Anda lihat dia begini, lihat. Nggak bisa, tanya dulu, karena kadang-kadang beda masalah, beda hukum. Beda masalah, beda hukum. Kalau nggak ngerti, jangan kayak tadi otodidak terus tebak-tebakan. Nggak bisa ibadah seperti itu. Cara wudhu harus tahu mau ibadah. Ada orang yang sekian tahun umurnya wudhunya masih berantakan. Wah, ibadahnya Masya Allah, etikaf di masjid, sholat sunnahnya luar biasa, wudhunya salah. Gimana ceritanya? Percuma, sia-sia. Atau mungkin sholatnya Masya Allah banyak, tapi nggak ada tumakninah di dalam sholatnya. Biar kata 1000 rakaat juga, kalau syarat sholatnya nggak benar, arkan sholat dia nggak laksanakan, percuma, sia-sia. Puasa begitu juga, sedekah begitu juga, Masya Allah. Zakat kagak dikeluarin, sedekah banyak. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah. Kadang kasih sedekah diperhatikan, bukan pada tempatnya. Keluarganya, tetangganya yang kurang, enggak kasih ke orang yang lain, yang jauh. Ya. Biar dapat pujian. Kita ngasih saudara, enggak dikasih apa-apa. Makanya paling besarnya sedekah itu atau hadiah itu kepada keluarga dulu diperhatiin. Tapi kalau ente ngarep-ngarep pujian orang, biar disanjung orang, ya orang lain. Kalau keluarga mengasih, udah bilang terima kasih, sudah tinggalin begitu aja. Tapi di situ pahalanya lebih besar. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Al-Wahlid mengatakan, waqad haka Asy-Syekhul Arif billah Muhammad ibn Arabi fi babil wasaya min al-futuhat. Abdullah bin Ali menceritakan bahwa Al-Imam Ibn Arabi, Muhammad Ibn Arabi menceritakan satu kejadian di dalam kitab Al-Wasayah daripada kitab Al-Futuhat, bab wasayah min al-futuhat, an rajulin min ahli al-Maghrib. Ada satu cerita zaman dahulu, ada seseorang dari Maghrib. Orang sekarang bilang dari Maroko. Ya, dari Maroko. Annahu kana katsirul ijtihad fil ibadah. Ini orang banyak beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Wa annahu ishtara atanan wa lam yasta'milha. Dia beli keledai, ya, keledai perempuan, keledai betina, tapi nggak dipakai, nggak ditunggangin, bukan. Ya, tidak digunakan untuk apa-apa, bukan untuk ngangkut barang, untuk ini, untuk dia tumpangin, untuk enggak. Lam yasta'malu syai'in fa sa'alahu insanun an sababi imsakiha. Dia tanya, orang ada yang nanya sama dia, bilang, ngapain teh pakai miara apa nih keledai betina? Hah? Enggak dipakai buat ngangkut, enggak dipakai teh tunggangin. Dia bilang, qala ma amsaktuha illa li uhsina biha farji. Aneh enggak piara nih keledai betina kecuali biar aneh bisa jaga syahwatnya aneh. Jadi dia apa ini? Anak ibadah anak harus apa? Berbuat zina. Oh, ini aja deh, beli keledai. Pakai itu keledai untuk melakukan menunaikan syahwatnya. Dia pikir nggak apa-apa, binatang. Kalau orang, wah itu zina, berarti dosa haram. Ini kan binatang. Bodoh, nggak ngerti, nggak paham. Ya. Dia merasa dia harus menjaga syahwatnya. Gimana sih? Wah udah ke binatang aja deh. Ya. Nah, ini merasa dirinya sudah melakukan kebaikan, ibadahnya luar biasa. Tapi dia juga musirrun alal maksiyah, melakukan kemaksiatan yang dianggap itu taat atau juga dianggap itu bukan dosa. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Pada saat itu dia nggak tahu sebelumnya bahwa nggak boleh mendatangi binatang, ya, menggauli binatang haram. Bilang itu nggak boleh melakukan gitu, dikasih tahu itu nggak boleh, haram juga nggak boleh. Yang halal cuman perempuan yang dinikahi, sudah itu aja. Kalau ada perbudakan budak boleh, ya. Selain itu nggak boleh.
Dia maksudnya nggak mau yang haram, tapi ternyata dia jatuh pada haram yang lain. Karena apa? Bodoh, nggak tahu, nggak ngerti, nggak mau belajar. Ini kadang-kadang begini nih, ada orang yang udah nggak ngerti, nggak ngerti ilmu, tapi malas mau belajar, nggak mau hadir majelis taklim. Ya. Lalu bagaimana? Falamma arrafahu bitahrimihi ashfaqa wa baka bukaan syadida. Ketika dikasih tahu, ini udah capek ibadah nih, itu nggak boleh, haram, ente berhubungan dengan binatang. Dia nangis sejadi-jadinya, nyesel. Nah, ya begitu. Orang makanya harus tahu, mau melakukan amalan apa aja harus ngerti, tanya. Ya, kemarin udhiyah mau korban, tanya dulu bagaimana ini caranya. Ya, motongnya juga harus tahu, tanya sama yang ngerti. Jangan asal potong aja nanti nggak tahu syarat-syaratnya bagaimana. Ya. Segala sesuatunya harus ada ilmunya. Ya. Masuk bulan puasa harus tahu hukum puasa yang berkaitan. Ya. Ada cerita orang puasa baru katanya puasa nggak boleh makan minum. Oh yaudah, anda nggak makan minum, tapi ngerokok dia. Kan yang kagak boleh makan minum, rokok makan, nggak ada makanannya. Ini bodoh, nggak tahu. Nah, harus belajar, segala sesuatu harus didasarkan dengan ilmu. Ya. Kemudian wal ilmul wajib ala kulli muslimin huwa an ya'lama wujuba jami'al faraid allati faradahunna Allahu alaih. Kemudian tadi dikatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Lalu ilmu bagaimana? Dikatakan Al-Habib Abdullah menjelaskan, wal ilmul wajibu ala kulli muslim, ilmu yang wajib bagi setiap individu muslim. Ente muslim, ini ada ilmu yang wajib ente pelajarin. Nggak boleh nggak tahu, harus tahu, harus ngerti, harus paham. Itu apa? Wa an ya'lama wujuba jami'al faraid allati faradahunna Allahu alaih. Yang wajib kita ketahui, yang wajib setiap muslim siapa aja yang ngaku dirinya muslim harus tahu. Nggak ada istilah, nggak ada alasan nggak tahu. Lo ngerti, kecuali orang baru masuk Islam, semua orang yang tinggalnya di atas gunung. Kalau orang tinggal di kota, di desa, yang ada guru, yang ada ustadz, yang ada kiai, yang ada habaib, yang ada pengajar, dia nggak tahu, itu nggak bisa jadi alasan nggak tahu. Ini harus tahu, harus wajib belajar, harus tahu. Bagaimana? Wal ilmul wajib ala kulli muslimin huwa an ya'lama wujuba jami'al faraid allati faradahunna Allahu alaih. Yaitu mengetahui semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Tahu, harus tahu. Salat itu wajib, harus tahu. Itu salat lima waktu itu wajib, fardu. Tahu. Ya. Puasa Ramadan wajib, dia harus tahu. Zakat wajib, dia harus tahu. Kemudian apa? Haji jika mampu, dia harus tahu. Kemudian mengenal Allah harus tahu, mengenal Rasulullah harus tahu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati itu juga wajib, harus tahu. Maksiat, dosa-dosa yang haram-haram harus tahu, wajib. Wa tahrim an ya'lam wujuba jami' al-faraid allati faradahunna alaihi wa tahrim jami' al-muharramat allati harramahunna Allahu alaihi. Semua yang haram-haram juga harus tahu. Salat udah tahu, salat wajib. Tahu, harus ngerti sholat itu udah tahu, jangan pakai ditinggalin. Tahu fardu itu wajib, yang wajib itu harus, yang namanya harus kagak boleh ditinggal 5 waktu. Ramadan gitu juga, sebulan penuh harus jangan pakai kagak. Alasannya banyak, Ramadan nggak bisa puasa. Iya, banyak aja. Nggak tahu, itu wajib bagi setiap muslim. Kalau tanpa udzur nggak boleh dia meninggalkan semua itu. Kemudian yang haram-haram juga harus tahu, biar dia bisa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Sudah tahu secara
secara global yang wajib-wajib itu, kemudian yang perincinya bagaimana? Kemudian wa ammal ilmu bi kaifiyati fi'li syai'il wajib fala yajibu illa inda iradatil mubasyaratihi. Faman balagha musliman fil muharram mathalan kana al wajib alaihi fawran an yata'allam ma'na syahadatain wa yantiq bihima wa yata'allam wujub as-salawatil khams wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha wa ahkamiha wa min al wajib alaihi an ya'rif wujub as-shaum wa az-zakah wal hajj wa ghayriha min al wajibat al 'ainiyah wa ya'rif tahrim az-zina wa shurb al-khamr wa akhdh amwal an-nas bil batil wa ghayriha min al-muharramat asy-syar'iyyah walakin la yajibu alaihi an yata'allam kayfiyat as-siyam wal hajj illa inda maji' ramadan wa iradat al-hajj wala kayfiyat az-zakah illa hatta yamlika malan yuzakki wa yiji waqt ikhraj az-zakah wallahu a'lam. Kemudian kita harus secara global harus tahu salat itu kita yakin wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib, yang haram-haram kita harus tahu juga, ini yang enggak boleh, syurbil khamr, zina dan macam-macam itu semuanya harus kita tahu, itu juga enggak boleh, harus tahu secara global. Ya. Kemudian kalau masalah perihal yang wajib yang harus kita kerjakan, wa ammal ilm bi kaifiyati fi'li syai'il wajib fala yajibu illa inda iradatil mubasyaratihi. Adapun cara metode untuk melakukan hal yang wajib itu tidak wajib kita pelajari kecuali ketika ingin kita mengerjakannya. Kalau sholat udah pasti deh, oh ya, tiap hari kita sholat, maka dia bilang waman balagha musliman fil muharram, or man balagha muslim syar'a, itu dulu ya, man balagha ya, orang yang paman balagha aslama ya. Contohnya orang yang baligh atau masuk Islam Syahrul Muharram ya. Di sini faman balagha musliman fil muharram ada ya. Orang yang baligh atau masuk Islam Syahrul Muharram, maka yang pertama wajib dia harus tahu, pertama begitu baligh, berarti kan orang kalau sudah baligh udah harus dia melaksanakan sholat ya. Orang masuk Islam pertama yang dia harus kerjakan pastinya sholat. Begitu dia wajib melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka pada saat itu juga wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Baligh berarti dia wajib dia mempelajari ilmu tentang sholat, bagaimana cara sholat yang baik dan benar, dan bagaimana syarat-syarat sholat dia harus tahu, yang berkaitan dengan sholat, cara wudhu, menutup aurat dan yang macam-macamnya harus tahu. Begitu dia baligh ya. Ini berapa banyak orang sekarang itu, orang udah balik, udah umurnya sekian tahun masih nggak tahu cara wudhu, cara sholat ya. Gimana? Banyak apa nggak di negeri kita? Hah? Udah baliknya dari kapan? Tamat SD udah balik, rata-rata umur 12 tahun udah balik ya, kurang lebih deh. Udah 12 tahun anak itu masih aja yang kagak ngerti wudhu, nggak tahu cara sholat, kagak tahu Fatihah, kagak ngerti ya. Makanya dari awal kita ajarin anak-anak kita dari kecil tuh, ajarin, ayo suruh belajar ngaji, cara sholat, cara wudhu, ajarin yang benar biar dia pada benar, sampai dia balik dia tahu cara sholat. Nah gitu juga kalau ada orang yang baru masuk Islam, ketika dia masuk Islam pertama yang diajarkan setelah 2 kalimat syahadat, kemudian diajarkan nih cara wudhu yang benar, ini caranya sholat ya. Karena wajib alaihi fawran ayyata'allam ma'na syahadatain. Yang pertama yang harus diketahui ketika orang sudah baligh, kemudian juga sudah atau masuk Islam, harus dia mengerti makna dari syahadatain. Arti daripada 2 kalimat syahadat dia harus tahu. Ya, makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Kalau arti maknanya, terjemahannya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi maknanya asyhadu, ya ini a'taqidu wa atayaqqanu wa ukhbiru bi anna ghairi anna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah.
Artinya saya bersaksi, saya berkeyakinan dan saya kabarkan kepada orang lain bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Enggak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Siapa yang kita sembah? Allah. Itu harus kita tahu maknanya. Makna bahwa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah ngaku Allah sebagai Tuhannya, nggak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka kita patut mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yantiqu bihima, mengucapkannya, wa yata'allam wujubus shalawatil khams, wajib dia belajar cara sholat 5 waktu. Wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha wa ahkamiha. Ya, dan yang wajib diketahui juga daripada rukun-rukunnya, hukum-hukumnya, harus tahu juga sholat. Ya, ini cara sholatnya, rukunnya apa aja? Rukunnya ada 13, ada yang menghitung 17, harus tahu. Rukun sholat kita semua harus tahu. Ya, ini kalau kita tanya semua orang yang ada yang nggak ada, orang di luar itu, rukun sholat ada berapa? Kira-kira berapa banyak orang yang bisa jawab? Arkanus sholat, rukun sholat ada berapa? Hah? Ada gitu deh, kita tanya. Membaca Fatihah hukumnya apa? Membaca surat hukumnya apa? Ini sih alhamdulillah jamaah majlis sudah tahu semua. Luar coba kita tanya, rukun gauli sama rukun qalbi beda lagi. Niat bagaimana caranya, banyak juga yang enggak ngerti, ya. Padahal ini wajib, ya. Baca Fatihah. Ya, kadang-kadang kagak baca Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cepat banget itu, udah ruku aja Fatihah kagak dibaca, apa? Berapa detik dia baca Fatihah? Yang wajib. Ada juga yang kepanjangan lagi, mau baca panjang surat Fatihah nggak dibaca, ya. Gimana ceritanya? Yang wajib dia gak kerjain, yang sunnah dia kerjain. Sia-sia. Ya. Nah, ini harus tahu. Ada juga orang yang sholat tumakninahnya kagak ada. Padahal tumakninah, berdiam sejenak, sekedar kadar subhanallah, itu adalah hukumnya wajib di setiap gerakan sholat. Ini kagak, sholatnya udah super express, cepat banget sudah. Udah sholat udah, ya. Nah, ini kagak ngaji, sia-sia. Makanya harus tahu arkanus sholat, harus tahu syurutus sholat, harus tahu. Berapa banyak kita dapetin orang sholat yang pakai celana terus pakai kaosnya pendek lagi, begitu ruku begitu sujud auratnya kebuka, naik begitu tuh baju. Sholatnya sah benar? Kagak sah sholatnya. Ya. Orang perempuan begitu juga kadang-kadang, ya, nggak kelihatan aurat semua, atau ini sampai sini, rambutnya kemana-mana. Kadang kakinya kebuka, mukenanya nggak, kurang panjang, kakinya kebuka, ya. Dia nggak tahu syarat-syaratnya sholat. Kadang ada orang yang wudunya nggak sempurna, ya. Tahu arkanul wudu, yang rukun-rukun wudu berapa? Kita tanyain orang-orang yang coba nih, perlu juga nih ada apa? Orang-orang biasa kan sekarang media sosial tuh tes, wawancara tanya orang sini. Berapa banyak orang muslim yang tahu rukun wudu, yang fardu dalam wudu? Banyak yang kagak tahu. Wudu. Bagaimana syaratnya, apa? Batasan wajah. Tangan aja kadang-kadang ada orang yang cuma setengah doang membasuhnya, saking bajunya, kaos celananya, lengannya nggak bisa diangkat sampai sini, cuma sampai sini doang, sempit. Ya udah deh, kita basahin segini aja deh. Kalau wudunya udah nggak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Mau berapa tahun dia sholat kagak sah, nggak ngerti wudunya, wudunya salah, sholatnya salah semua. Makanya ini ilmu-ilmu yang wajib. Ini harus sudah tahu semuanya. Semua orang yang ngaku muslim harus tahu cara sholat. Ini yang penting, sholat dulu deh. Karena nanti kita yang pertama kali dihisap oleh Allah sholatnya. Ya sholatnya bagaimana, wudunya juga bagaimana, nutup auratnya bagaimana, syarat-syarat sholat harus tahu, arkanus sholat harus tahu, ngaji. Sini alhamdulillah fikih juga diajarkan. Ya.
Ya, ajarkan fikih, ajarkan tasawuf, ajarkan hadis. Alhamdulillah ini majlis. Tinggal kita mau datang apa enggak aja. Ya. Orang-orang yang datang majlis ini orang-orang pilihan. Insyaallah antum semua orang pilihan. Ya, yang di luar sana yang belum terpilih masa kagak mau dipilih, masuk masjid biar dipilih. Ya. Jangan malas-malas. Ya. Ntar yang lain masuk surga masa nungguin dipanggil ya. Ya. Masuk aja ke surga kalau mau. Nah, ini kan taman surga katanya. Idza marartum bi riyadil jannah farda'u. Kalau kamu lewat taman surga, ini taman surga dekat rumah kita kagak mau diparanin. Ntar mau masuk surga, ya ngimpi itu namanya. Masukin dulu tamannya biar tahu jalan menuju surga. Menuju surga harus dengan ibadah. Cara ibadahnya harus tahu. Ini namanya taman surga. Taman surga biar tahu nyampe ke surga. Caranya di mana? Kita mau masuk surga. Kalau semua umat Islam kita tanya mau masuk surga apa enggak? Pasti jawabnya mau. Tahu jalannya apa kagak? Mampir dulu ke taman surga biar tahu jalan menuju surga. Di situ diajarkan bagaimana agar kita sampai ke surga. Ibadah bagaimana caranya? Hah? Diajarkan di sini. Biar ibadahnya enggak belangsak, salah sono, salah sini. Ya. Itu yang pertama wajib. Pertama wajib puasa kita wajib, sholat itu kita wajib. Maka wajib ketika wajib kita melaksanakan sholat, maka ketika itu kita wajib mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Wajib sudah. Kemudian apa? Wa minal wajib alih an ya'rifa wujubus shaum waz zakah wal hajj wa ghairiha. Di antara kewajiban kita juga harus tahu masalah puasa, haji, zakat. Tapi kapan wajibnya? Ketika kita mau melaksanakannya, baru itu jatuh kewajibannya. Begitu masuk bulan Ramadan, maka wajib bagi kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa. Harus tahu itu. Kapan waktunya imsak daripada apa? Makan dan minum. Kapan kita waktu berbuka puasa. Ya. Jangan kita nggak tahu. Waktunya tuh sampai azan nggak boleh. Udah nggak boleh makan minum, atau baru ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, udah minum masih minum aja. Dan subuh udah, azannya belum kelar, masih azan belum selesai. Hah? Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Disangke kalau udah kelar azan baru itu nggak boleh makan minum. Lah, kalau kagak ada azan subuh. Bagaimana itu? Enggak azan udah biarin itu dia enggak boleh. Ya, ada istilah imsak di dalam kita. Ya, kita masih boleh, tetapi gitu masuk waktu, ya masuk ini harus diperhatikan juga. Kita harus ngerti juga ya. Yang namanya masuk azan itu tanda, sebagai tanda masuk waktu. Bukan azan itu menunjukkan masuk waktu, enggak. Adzan itu sebagai pertanda. Misalnya adzan subuh sekarang jam berapa? Jam 5 kurang berapa? Hah? Berapa? Jam 5 kurang 15? Iya tar. Jam 5 kurang 15 misalnya sekarang. Ini seandainya nih, andai Ramadan. Jam 5 kurang 15 nih adzan waktunya waktu masuk subuh. Dan sekarang kalau muadzinnya telat 5 menit, wah belum adzan minum dulu. Biar nanti tahu itu adzan itu hanya bertanda masuk. Tapi kita harus tahu kapan masuknya waktu, kapan keluarnya waktu harus kita tahu. Ya. Oh masjid belum adzan, minum aja deh. Padahal udah lewat, jam 5 sudah seperempat jam. Tentunya yang muadzinnya mungkin mic-nya kali ini yang mati. Maghrib begitu juga. Misalnya masuk waktu maghrib, kalau kita tahu ini sudah masuk waktu, kita boleh berbuka walaupun belum adzan. Karena kita tahu, karena kita belajar, maghrib itu masuknya dengan waktu maghrib masuknya dengan terbenamnya matahari. Semuanya terbenam, kita bisa tahu banget, yakin waktu maghrib kalau kita di pantai atau di padang pasir. Itu begitu matahari benar-benar tenggelam di masuk waktu maghrib. Ente mau minum mau makan ya boleh udah, biar kata masjid belum pada adzan ya, karena ini yakin. Nah, jadi begitu juga yang itu harus kita tahu, kita harus ngerti ya. Apa aja kewajiban dalam puasa,
Kapan kita belajar? Ketika wajib datang bulan Ramadan kita wajib belajar. Ketika awal balik. Sekarang kita udah bolak-balik, bukan balik lagi, udah gede. Ya harus tahu, wajib belajar apa yang harus kita pelajari. Kemudian juga zakat. Ketika kita sudah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakat. Tahu ilmunya. Zakat fitrah sudah wajib kita tahu. Anak berarti sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu Ramadan kita tahu. Tanya kalau nggak ngerti. Di sini ada Ustaz Arfan tanya, Ustaz, anak mau ngeluarin zakat bagaimana? Bagaimana caranya? Apa gimana? Tanya. Ya. Hadir majelis ilmu biar ngerti, biar paham. Ente dagang, ente kerja, ente punya usaha, ada juga aneh-aneh zakatnya, zakat tijarah. Ya, ente sebagai petani harus tahu juga, semuanya masing-masing harus tahu juga zakatnya. Kita nggak wajib mempelajari ilmu tentang zakat tijarah misalnya, zakat niaga, zakat perdagangan. Kalau kita kagak dagang nggak wajib belajar. Tapi begitu kita mau belajar, kita harus belajar. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang sesuatu yang sudah kita kerjakan. Ya. Puasa menjadi wajib, kita tahu wajib puasa. Tapi kapan kita wajib belajarnya? Ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Begitu juga zakat. Zakat tijarah, zakat dagangan tahu wajib. Tapi Anda bukan berdagang, apakah wajib Anda mempelajari ilmu tentang? Enggak wajib. Tapi ketika ente sudah berdagang, ente wajib untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan zakat itu. Anda pengangguran, ya nggak perlu ente belajar. Sama halnya haji. Haji pertama kita harus yakin semuanya bahwa haji adalah Apakah ente semua harus belajar ilmu tentang haji? Enggak. Sampai menjadi wajib haji bagi ente. Kalau ente wajib sudah melaksanakan haji, maka wajib bagi ente untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haji. Ya. Oh, anak tahun ini mau pergi haji. Ya, tahun depan nih, insyaallah. Mudah-mudahan nggak ada lagi nih corona sudah ya. Kita habis insyaallah, habis ini selesai sudah ya. Mesir ya, muslimin sudah susah sudah. Ya, insyaallah Allah angkat ini semua musibah dan bala. Tinggal kitanya aja mau ngangkat atau gimana juga, kita harus punya prinsip. Hilang sudah penyakitnya insyaallah ya. Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Kalau kita sudah wajib melaksanakan haji, karena kan syaratnya haji istitha', udah mampu, duit udah punya, ya, bekal udah ada untuk bekal untuk dia di haji, tiket untuk bekal yang di rumah dia udah ada juga, kemampuan juga ada, semuanya bisa untuk pergi, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haji. Kalau sekarang aduh, aneh belum mampu, ya nggak wajib. Tahu aja yang penting haji itu wajib. Untuk mempelajari tentang haji nggak wajib, belum wajib. Tapi kalau sholat, tiap hari kita sholat, maka wajib kita belajar sholat. Semuanya individu, setiap orang. Ya. Wa minal wajib ali an ya'rifa wujub as-shaum wa az-zakah wal hajj wa ghairiha minal wajibat al-'ainiyah. Ya, semua yang wajib-wajib kita harus tahu. Wa ya'rif tahrim az-zina wa syurbil khamr wa akhdh amwalin nas bil batil. Harus dia mengetahui diharamkannya zina, minum khamr, ya, minum khamr, ya, baik yang memabukkan, al khamr, semua yang memabukkan. Jadi sekarang jenisnya bukan minuman aja, macam-macam narkoba, semuanya memabukkan, semuanya haram, ya. Oh enggak, minum dikit doang, enggak sampai mabuk, ya. Segelas kecil tuh apa istilahnya misalnya tuh sloki. Iya, wajib apa haram, enggak mabuk, biar kata kagak mabuk, yang namanya haram walaupun sedikit tetap haram. Khamar haram, oh ini kadar apa namanya, alkoholnya sedikit, biar kata sedikit enggak memabukkan, tetapi di situ ada alkohol sudah haram. Ya haram. Ya ini kan perlu ilmu juga, perlu mengetahui. Wah, ntar bilang anak nggak mabuk, biar segelas lodong juga anak nggak mabuk, berarti nggak apa-apa halal. Ya nggak begitu hukumnya. Harus tahu segala yang memabukkan, walaupun dia minum sedikit, tetapi dia tidak sampai mabuk, tetap itu hukumnya haram. Wa akhdhu amwalin nas bil batil. Nah ini juga perlu ketahui, mengambil hartanya orang lain dengan batil.
mengambil hak orang lain dengan tidak benar. Macam-macam ini caranya. Ada yang dengan kekerasan, misalnya merampok, merampas, itu loh, kalau orang kadang-kadang kriminal banget. Yang nipu juga banyak sekarang, ya. Yang nipu itu juga termasuk akhdhu amwalin nas bil batil. Ngebohongin orang, nipu orang. Sekarang banyak banget telepon. Wah, selamat Anda mendapatkan ini, mendapatkan itu. Pergi ke bank sono ke ATM, transfer. Ada yang caranya halus, banyak juga sekarang kita ditipu. Datang ke rumah begini, begitu, macam-macam omongan. Al-akhdhu syai' bighairi haqq, ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tanah orang diserobot, ada yang begitu, serobot itu. Akhdul waqaf, wakafnya orang diserobot, diambil. Kalau wakaf udah bukan milik manusia lagi, milik Allah, nggak boleh diserobot, sudah nggak boleh, nggak berhak. Ya. Banyak lagi haknya orang, masjid diambil, macam-macam, sudah nggak boleh. Iya, hakun nas atau hakullah, semuanya tidak boleh. Ya. Nipu dan macam-macam, ya. Wa ghairu minal muharramat syariah, dan yang lainnya daripada apa yang diharamkan secara syar'i. Walakin la yajibu alaihi an yata'allam kaifa siyam wal hajj illa inda maji'i ramadan wa iradatul hajj. Nah, diterangkan begini, dan tidak wajib untuk mengetahui ilmu tentang puasa dan haji kecuali kalau sudah mau melaksanakannya. Wala kaifiyatuz zakah illa hatta yamliku malan yuzakki, dan juga tidak juga wajib untuk mengetahui ilmu tentang zakat kecuali kalau udah punya harta yang wajib dizakati. Ente punya duit, punya simpanan, tanya nih Ustadz, nih kira-kira aneh udah wajib keluar zakat apa belum? Ini harus tahu. Ini ada orang punya simpanan duit 100 juta di bank, ya, dia nggak tahu itu udah wajib zakat. Sekian juta ditimbun aja di bank, harusnya dia wajib mengeluarkan zakatnya itu. Punya perhiasan yang melebihi dari kebiasaannya, emas disimpan, itu ada kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan timbun, oh ana lagi investasi emas, ngumpulin udah sekian gram, 100 gram, 200 gram, 1 kilo. Biar tahu itu ada kewajiban zakat yang harus ente keluarkan. Simpanan ente di bank, di ATM ente, itu ditanya sama guru ente, tanya, ini anak duit anak sekian, ada wajib zakat apa enggak? Setiap tahun harus dikeluarin zakat. Kalau harta yang enggak bergerak itu harus dikeluarkan. Ente dagang, ente punya usaha, udah sampai setahun, keluarkan zakatnya. Enggak tahu, tanya sama guru. Jangan sampai ente jadi bisa orang yang enggak mengeluarkan zakat, yang enggak mau mengeluarkan sedekah, enggak mau menginfakkan hartanya, ntar udah mati baru mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Ya Allah, undur gitu sedikit ke, saya pengen sedekah. Udah telat, udah ajal datang baru mau sedekah, mau zakat. Kemana aja ente dari kemarin? Ya. Ya, kalau kita punya duit harta yang tidak bergerak, tanya sama guru, nih saya ada uang sekian, ada emas sekian, wajib zakatnya berapa? Tahu, oh inti sekian persen, sekian. Oh duit anak cuma 10 juta di bank, ya nggak, belum nyampe. Kalau udah ratusan juta sampai miliaran, ya belajar, tahu, tanya. Anak usaha ini, usaha itu, dagang, tanya berapa zakatnya. Karena kalau kita mau berkah, keluarkan zakatnya. Tapi kalau enggak, bikin sial. Kata Rasulullah SAW, ini tentang zakat, ma halaka malun fi bahrin au barrin illa bihabsiz zakat. Ini kadang-kadang kita ngelihat ada kebakaran di pasar, kebakaran di sini, hangus semuanya hartanya, ya, dicuri orang, macam-macam. Ini kalau pengusaha seperti ini biasanya kadang-kadang mungkin sebabnya nggak mau ngeluarin zakat. Kata Rasulullah sudah mengatakan, ma halaka malun fi barrin au bahrin, tidak akan celaka, tidak akan binasa suatu harta, baik itu di daratan ataupun di lautan. Ini di daratan atau di lautan, nggak bakalan binasa suatu harta illa bihabsiz zakat, kecuali kalau dia nggak mau ngeluarin zakatnya. Zakatnya nggak dijaga, bakalan habis. Ya, ada seseorang saudagar dari Hadramaut,
Dulu yang membawa dari Jawa ini membawa makanan, bawa gula waktu itu banyak sekian ton. Orangnya di Hadramaut, dikabarin katanya bahwa kamu itu kapal yang membawa barang daganganmu tenggelam, karam. Semuanya harta manusia semua mati, semua tenggelam semuanya. Dia bilang, ana punya dagangan barang ana enggak mungkin tenggelam. Wah, ini dapat kabar enggak mungkin. Ana yakin 100% barang ana bakalan sampai ke tempat ana. Yakin. Akhirnya datang kabar berikutnya, oh katanya manusia yang bawa itu awak kapal orang kapalnya itu, anak kapalnya semuanya bisa diselamatkan, cuman harta bendanya nggak bisa, tenggelam semua tuh barang dagangannya. Dia bilang lagi nggak mungkin, barang dagangan anak pasti harus nyampe ke sini, nggak bisa nggak, yakin. Ini orang bingung, ini orang kok bilangin nggak percaya banget. Ternyata datang kabar berikutnya, ternyata memang kapalnya karam, tetapi manusia dan dagangannya bisa diselamatkan. Sampai dagangan nyampe ke tempatnya. Sampai orang-orang bingung, kenapa kok ente bisa yakin kalau bisa tahu? Kata bilang, anak yakin percaya dengan sabda Rasul. Rasulullah bilang mengatakan, ma halaka ma'lun fi barrin aw bahrin illa bihabzi zakat. Tidak akan celaka, tidak akan binasa hartu benda, harta baik di daratan ataupun di lautan kecuali dengan dia menahan zakatnya. Dan saya selalu mengeluarkan zakatnya double. Dan saya yakin akan janji Rasulullah. Ya, jadi selamat. Ini yang kita punya usaha mau selamat, perhatiin zakatnya, perhatiin. Udah setahun keluar, itu catat tanggal mulai dagang itu sekian, setahun catat, tanya nih berapa zakatnya, di rutin dihitung semuanya. Ya. Nah, insya Allah selamat. Biar kata seandainya kita dagang di pasar satu pasar kebakaran, insya Allah barang kita selamat. Banyak kejadian yang seperti itu. Ya. Wa yaji'u waqtu ikhraj wala kaifa tazakka illa hatta ma yamliku malan yuzakki wa yaji'u waqtu ikhraj zakat wallahu a'lam. Ini adalah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, harus kita tahu. Jadi pentingnya kita menuntut ilmu, kita belajar. Jadi intinya kalau kita tahu, kita belajar, urusan dunia kita dijaga oleh Allah, urusan akhirat apalagi lebih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang min ahlil ilm, dan mudah-mudahan dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa